Sesi kali ini di Psikologi Anak kita akan membahas mengenai cara pola asuh yang efektif dalam menghadapi perilaku anak bermasalah tanpa menggerutu. Nah, tapi sebelum kita akan membahas apa sih solusinya, apa tipsnya dalam menghadapi perilaku anak dalam tanda kutip bermasalah, orang tua harus tahu terlebih dahulu apa sih faktor-faktor penyebab perilaku anak bermasalah. Salah satunya adalah faktor genetik atau keturunan. Artinya anak mewarisi sifat keturunan salah satu daripada sifat orang tuanya. Misalnya seperti dia lebih sensitif, dia pemarah, atau dia temperamen. Nah, jadi itu akan ada pewarisan mewarisi perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain faktor genetik adalah salah satu faktor lingkungan. Nah, kebetulan peneliti yang kita terkenal dengan Buckley, salah satu psikolog terkenal di Amerika yang sering melakukan penelitian terhadap perilaku anak, dia mengatakan bahwa perilaku anak bermasalah itu cenderungnya disebabkan karena faktor lingkungan. Nah, seperti apa sih faktor-faktor lingkungan? Salah satunya adalah karena kurangnya perhatian orang tua. Nah, jadi artinya kadang anak-anak yang cepat tiba-tiba merengek atau sensitif atau kadang mengganggu orang tua, itu lebih karena kurangnya perhatian orang tua terhadap anak. Nah, biasanya anak-anak akan mencari perhatian dengan cara-cara seperti itu. Nah, itu salah satu faktornya. Nah, faktor kedua kenapa perilaku anak bermasalah itu salah satunya dari penelitian Buckley, itu salah satu psikolog ternama di Amerika yang sering kerap melakukan penelitian. Dia mengatakan bahwa salah satu aspek yang sering membentuk perilaku anak bermasalah itu adalah faktor lingkungan. Nah, seperti apa faktor lingkungannya? Ada beberapa faktor di situ yang kalau misalnya kita uraikan gitu. Nah, salah satunya adalah kurangnya perhatian orang tua terhadap anak. Nah, cenderungnya anak-anak itu suka tanda kutip bermasalah, misalnya cengeng atau misalnya tiba-tiba yang sensitif atau merajuk, itu cenderungnya karena kurang perhatian orang tua. Mereka mencari perhatian. Itu satu, dia mengatakan. Nah, faktor kedua adalah kadang kita cenderungnya suka mengabaikan perilaku anak pada saat menunjukkan perilaku yang baik. Contoh misalnya seperti anak-anak lagi anteng bermain, itu orang tuanya cenderungnya cuek. Kurangnya apresiasi terhadap perilaku positif atau apresiasi terhadap perilaku yang baik yang ditunjukkan anak, itu kadang orang tua kurang memberikan respon, dalam arti kata kurang memberikan pujian, mengatakan bahwa oh hebat anak mama sudah mau bermain dengan baik, tidak berantem sama anak, atau anak mama pintar ya mau berbagi. Faktor lingkungan yang dijelaskan lagi sama Buckley, selain dalam kurang perhatian orang tua, juga disebabkan karena orang tua cenderungnya kurang mengapresiasi perilaku positif anak. Misalnya pada saat anak bermain dengan baik, atau pada saat anak tidak berebut mainan, atau pada saat anak mengalah dengan kakaknya atau adiknya, itu tidak ada apresiasi sama orang tua. Tapi pada saat anak berantem atau pada saat anak udah menunjukkan masalah, di situ orang tua lebih reaktif. Nah, artinya tidak ada keseimbangan antara apresiasi terhadap perilaku yang baik dengan perilaku yang negatif. Nah, itu juga menjadi salah satu faktor kenapa anak berperilaku negatif atau kurang baik. Nah, terus kemudian juga disebabkan karena faktor-faktor isu-isu rumah tangga, misalnya seperti hubungan yang kurang harmonis terhadap suami istri, seringnya orang tua juga berantem di depan anak, itu juga memicu perilaku anak yang bermasalah. Selain itu adalah faktor media. Nah, media ini memainkan peranan yang sangat penting karena kita harus ingat bahwa anak-anak di usia dini itu cenderungnya cepat menyerap apa yang dilihatnya. Jadi artinya dia akan meniru apa yang dilihatnya. Jadi artinya media sosial, televisi yang mengandung unsur-unsur kekerasan atau menunjukkan perilaku yang negatif, itu cenderungnya akan di copy paste sama si anak-anak. Intinya adalah bahwa lingkungan memainkan peranan yang paling penting dalam pembentukan perilaku anak. Untuk mengetahui lebih banyak mengenai psikologi anak, ikuti terus channel kami setiap hari Rabu, Jumat, Minggu jam 8 malam. Saya Violeta Hasanor, sampai jumpa. Next on Psikologi Anak. Nah, si anak belajar, oh ternyata dengan saya menangis saya dapat apa yang saya mau. Besoknya pada saat dia menginginkan sesuatu nggak dapat, apa yang dia lakukan? Dia nangis. Kenapa? Pengalaman yang lalu.